Untuk nilai jual tepung Glukomanan ini sebenarnya luar biasa, margin dan untuk harganya itu dibandingkan dengan ini, kalau yang ini 3.000, kalau yang ini untuk menjadi tepung Glukomanan itu nilai jualnya di pasaran sekitar 200 sampai 400.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini kami dari komunitas petani sahabat porang Sukoharjo Indonesia. Kami di sini memperkenalkan budidaya di daerah yang mungkin sangat tandus, yang tidak bisa dimaksimalkan untuk lahannya. Kita buktikan kepada masyarakat bahwasanya untuk lahan yang tidak produktif semacam kayak gini atau lahan margin, kita budidayakan dengan porang sehingga menjadikan sebuah nilai jual untuk berbudidaya. Di sini SPPS mengajarkan beberapa teknik dari on farm maupun off farmnya. Kita mengajarkan teknik budidaya secara SOP yang baik dan benar melalui dengan standar SOP pertanian. Bahkan di sini kami juga bukan hanya sekedar budidaya, kita di sini juga memberi pelatihan untuk ke arah pengolahan tepung Glukomanan, dan target kita nanti adalah ke arah beras porang. Karena untuk saat ini kita masih menunggu beberapa proses ataupun mesin yang kita order baru lagi dipersiapkan, sehingga kami saat ini masih dalam proses untuk pembuatan tepung Glukomanan. Saya harap untuk petani-petani yang sekiranya mempunyai konsep ataupun tujuan yang jelas dalam hal budidaya, saya mohon untuk sekiranya bisa bergabung dengan kami agar nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi sehingga ketahanan pangan untuk Indonesia selalu terjaga. Dan di sini kami juga akan menjelaskan proses bagaimana cara untuk mengolah agar menjadi tepung Glukomanan, karena kalau kita mengolah menjadi tepung Glukomanan secara langsung pasti kita mempunyai nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh kalau kita petani panen dalam bentuk umbi, semacam umbi segar kayak gini, kemungkinan harganya mungkin kisaran 3.000 sampai 5.000. Untuk saat sekarang mungkin 3.000. Tetapi kalau kita bisa mengolah minimal kalau pengecipan itu ada margin beberapa yang bisa menguntungkan oleh petani. Apalagi kalau kita bisa ke arah tepung Glukomanan. Meskipun itu sulit, tapi untuk sahabat petani porang Sukoharjo, kita siap untuk mendampingi. Kita akan memberikan edukasi, pelatihan dan lain sebagainya. Karena untuk nilai jual tepung Glukomanan ini sebenarnya luar biasa, margin dan untuk harganya itu dibandingkan dengan ini. Kalau yang ini 3.000, kalau yang ini untuk menjadi tepung Glukomanan itu nilai jualnya di pasaran sekitar 200 sampai 400.000. Jadi perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau semua petani bisa mengolah ke arah tepung Glukomanan, secara otomatis bisa meningkatkan pendapatan ataupun juga memberikan nilai positif ataupun harga jual yang luar biasa untuk petani. Untuk itu kita mengkonsepkan memberi pelatihan kepada petani-petani porang khususnya, agar mereka juga mau bergerak bukan hanya sebagai objek, tapi juga mungkin bisa dijadikan sebagai pelaku usaha juga. Oleh karena itu kita juga nanti akan berikan beberapa tutorial cara membuat untuk tepung Glukomanan, dan nanti juga kita akan juga membantu untuk memasarkan tepung Glukomanan ini. Karena kita kemarin juga ada beberapa teman yang kebetulan memberikan beberapa PO kepada kita untuk pemasarannya, dan kami harap untuk petani-petani selalu berkreasi dan inovasi. Jadilah petani yang maju, mandiri, modern, kreatif, inovatif, dan solutif. Jadi sedikit informasi untuk petani yang kepengen tahu bagaimana proses dan margin ataupun perbandingannya. Kalau umbi basah kita olah menjadi langsung tepung Glukomanan itu berapa, nanti kita sebutkan. Kalau untuk menghasilkan satu chip biasanya kita membutuhkan sekitar 5 sampai 6 kilo umbi basah. Jadi 5 sampai 6 kilo umbi basah bisa menghasilkan 1 kilo chip. Kemudian kalau 1 kilo chip ini kita olah, kemudian
secara mekanis maupun secara kimiawi, nanti kita bisa menghasilkan tepung ini dengan perbandingan 1:3. Jadi untuk harganya kalau saat ini mungkin lebih cenderung kepada penjualan di samping nanti kalau petani mungkin katakanlah ditimbun ataupun dibiarkan di dalam rumah, kemungkinan juga akan timbul busuk, maka arahan kami mungkin bisa dibuat bentuk chip karena harganya juga luar biasa, mungkin sekitar 20 saat ini 28.000 sampai 30.000. Untuk perbandingannya 5 sampai 6 tergantung kadar airnya. Kalau yang mempunyai rendimen yang mungkin rendah, mungkin kita gunakan dengan ciri untuk akarnya sudah pada kering semuanya. Kalau akar sudah kering secara otomatis rendimennya sangat kecil, sehingga untuk menghasilkan chip itu juga perbandingannya juga kecil. Kemudian kalau kita bikin tepung glukomanan, kita juga bisa menggunakan dari tepung basah menjadi tepung glukomanan. Untuk perbandingannya kalau kita menggunakan tepung glukomanan, kita menggunakan umbi basah ke arah bentuk tepung glukomanan, kita perbandingannya sekitar 8 sampai 10 kg juga tergantung pada rendemen pada umbi basahnya. Iya, ini untuk ngupas porang pun harus pakai plastik pelindung ya, harus pakai pelindung. Ya. Pakai pelindung biar nggak gatel ya Mas ya. Iya. Kalau sampai lupa nggak pakai plastik, gatelnya berapa lama Mas? Biasanya itu kalau sangat iritasi itu biasanya sampai 1 bulanan nggak sembuh-sembuh, terkelupas. Bisa terkelupas tangannya biasanya. Makanya kalau kena tangan kayak gitu, kalau sampai masuk mulut ataupun terkonsumsi, makanya yang ditakutkan ginjalnya juga bermasalah nanti. Sampai segitunya ya. Makanya ini memang untuk cara menghilangkan kristal oksalat atau kalsium oksalatnya memang ada teknis khusus, dan itu sesuai dengan SOP ataupun ilmu yang mungkin sudah diterapkan oleh mereka yang sudah mengembangkan. Solusinya cuma itu aja Mas ya. Pernah Mas Erwin kena gatel itu karena lupa nggak pakai sarung tangan pelindung? Sering. Makanya nggak bisa gemuk ya Mas Erwin ya. Jadi ini kalau kita kepengen ngecip, sebenarnya paling bagus kita kupas. Meskipun ada yang tidak dikupas, tapi rekomendasi secara SOP tetap paling bagus untuk dikupas, karena nanti juga berpengaruh dengan hasil tepung glukomanan yang mungkin akan kita jadikan segmen kita ke makanan atau ke kosmetik. Itu juga bayar juga ditentukan dari kebersihan dan juga kandungan pada tepung glukomanannya. Mas Erwin di Desa Tritis. Dukuh Tritis ini ada berapa hektar Mas yang ditanami porang? Untuk yang di Tritis, kalau yang di lahan ini kurang lebih sekitar 1 hektar. Kemudian kalau yang di lahan satunya sekitar kurang lebih 3.000. Kalau yang di daerah sini kebanyakan semuanya sekitar 2 sampai 3 hektar. Dalam 1 hektar kapasitas produksinya berapa? Untuk 1 hektar biasanya kita menemukan dalam dalam satu lahan itu biasanya 10 sampai 25 ton. Untuk sementara inovasi dari anak-anak milenial yang tergabung dalam Sahabat Porang Sukoharjo ini dibuat chip dan juga tepung glukomanan ya. Ya, ini kita belah-belah. Erwin, untuk teknik perajangan sendiri ketebalannya berapa Mas? Untuk ketebalan dari irisan ini 8 sampai 1 cm, 8 mili sampai 1 cm. Untuk pengeringan 3 hari ya. Untuk pengeringan lebih efektif pakai oven ya. Petani milenial Kabupaten Sukoharjo siap membangun Indonesia dari desa. Petani milenial hebat, keren.